Kita bertemu kembali dalam tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di dalam buku kalian sudah melihat ya. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pembangkit listrik menghasilkan listrik. Nah, dari pembangkit listrik terakhir akan dialirkan ke rumah. Nah, bagaimana proses dari pembangkit listrik, kemudian kita bisa menikmati listrik di rumah, bisa kita pakai untuk menghidupkan alat elektronik. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Dalam gambar kalian sudah melihat di sana ada yang pertama ada pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu bisa mendapat bahan bakar misalnya dari bahan bakar fosil atau energi alternatif. Nah, sebentar Ibu akan jelaskan ini. Lalu setelah listrik dihasilkan oleh generator, kemudian mengalirlah ke transformator. Transformator itu adalah penarik tegangan. Nah, penarik tegangan. Nah, kemudian dari transformator lalu dialirkan ke gardu. Nah, gardu induk ya. Gardu induk kemudian dialirkan berikutnya ke gardu-gardu kecil-kecil ya yang ke rumahmu itu atau gardu distribusi, saluran distribusi, lalu barulah sampai ke rumah kalian. Bisa kalian gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik di rumah kalian, misalnya seperti televisi, seperti laptop. Seperti sekarang ini kalian banyak memerlukan alat-alat elektronik seperti itu. Nah, berikutnya ada dua macam pembangkit listrik. Kita lihat dari bahan bakarnya. Ya, ada yang pertama pembangkit listrik dari bahan bakar fosil. Ada yang tahu apa itu fosil? Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar. Ya, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, itu makhluk hidup itu bisa berupa hewan atau bisa berupa tumbuhan. Jadi fosil ini asalnya itu bisa dari hewan atau bisa dari tumbuhan yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun. Nah, bahan bakar fosil ini nanti Ibu akan jelaskan berikutnya apa saja. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik dari energi alternatif. Nah, ini yang banyak dikembangkan sekarang karena bahan bakar fosil ini sudah semakin menipis jumlahnya. Nah, berikutnya pembangkit listrik berbahan fosil. Apa saja yang bahan bakar fosil itu? Yang pertama adalah batu bara. Nah, batu bara ini bentuknya padat ya. Jadi ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu minyak bumi. Nah, minyak bumi berbentuk cair. Kemudian ada gas alam. Gas alam ini berbentuk gas. Ini adalah jenis-jenis bahan bakar fosil yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Nah, berikutnya kita mengenal pembangkit listrik energi alternatif. Nah, ini yang Ibu bilang tadi banyak dikembangkan sekarang karena bahan bakar fosil ini sudah semakin sedikit jumlahnya, sehingga manusia mencari bagaimana caranya untuk bisa bertahan supaya tidak kehabisan bahan bakar, sehingga kita tetap bisa menikmati.
Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya, jadi dari matahari. Dari matahari itu ada namanya yang menyerap panas matahari, itu namanya energi sel surya, alatnya namanya sel surya. Kemudian yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu itu angin ya, jadi kincir-kincir angin begitu dipakai banyak, itu bisa untuk menggerakkan turbin dan bersama dengan air. Kemudian pembangkit listrik tenaga air. Lalu pembangkit listrik tenaga air ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Lalu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dari dalam bumi kita ini ada panasnya dari bibit bumi, nah itu dimanfaatkan oleh manusia untuk menghidupkan pembangkit listrik. Lalu ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah itu beberapa energi alternatif yang sudah dikembangkan oleh manusia. Nah berikutnya, mengapa pemerintah mengembangkan energi alternatif? Seperti yang Ibu bilang tadi, karena bahan bakar fosil sekarang sudah sangat menipis jumlahnya. Jadi manusia mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan energi listrik selain dari bahan bakar fosil dari yang ada di muka bumi ini dan tidak bisa habis seperti sinar matahari, tidak bisa habis. Nah itu bagaimana caranya kita memanfaatkan. Nah berikutnya, kita sangat berterima kasih dengan seorang penemu yang bernama Nikola Tesla. Ini beliau adalah penemu pembangkit listrik. Kalian bisa baca nanti di buku, lebih jelas lagi. Bapak Nikola Tesla ini mulai mengembangkan pembangkit listrik setelah ditemukannya listrik oleh Michael Faraday. Kemudian beliau mengembangkan pembangkit listrik. Penemuannya ini sangat berguna bagi kita sekarang, sehingga kita bisa menikmati listrik yang berkelimpahan, ya cukup, jadi tidak kekurangan. Walaupun ada mungkin di beberapa daerah mungkin belum ada listrik. Nah kemarin kita sudah pelajari, mereka membuat pembangkit listrik mikrohidro. Kalian sudah pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, listrik ini sangat berperan penting dalam globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia di segala bidang kehidupan. Apa artinya proses mendunia? Jadi kita dengan mudah mendapatkan produk dari luar negeri di negara kita. Kita mudah berpergian ke luar negeri, begitu sebaliknya orang mudah masuk ke negara. Karena apa? Karena adanya informasi, karena adanya transportasi yang sangat pesat perkembangannya, dari mulai penemuan ban dan seterusnya, sehingga berkembanglah menjadi sampai pesawat terbang. Jadi orang kalau naik pesawat terbang itu kemana-mana hanya beberapa jam saja, hitungan jam. Berbeda dengan dulu sebelum ditemukannya pesawat terbang, itu kita harus naik kapal laut, itu lama waktunya. Nah, jadi demikian juga orang mudah bepergian itu bisa juga untuk berwisata. Kenapa? Karena banyak reklame atau iklan-iklan pariwisata itu yang membuat mereka ingin tahu. Nah, itu informasi itu juga sangat-sangat mempengaruhi globalisasi sekarang ini. Nah, perhatikan, globalisasi dipengaruhi oleh adanya penemuan-penemuan yang dimulai dari penemuan listrik. Dari penemuan listrik, lalu ada penemuan alat-alat komunikasi, misalnya mulai dari televisi, mulai dari telepon, lalu handphone. Sekarang orang malah sudah berkirim surat dengan email, bukan lagi berkirim surat dengan kertas yang dikirim di kantor pos. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, globalisasi ini didukung oleh kemajuan teknologi bidang
bidang itu ya, bidang komunikasi dan transportasi. Dua inilah yang sangat mendukung majunya globalisasi, semakin pesat teknologi kita. Apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan manusia, umat manusia di dunia dengan adanya globalisasi ini adalah yang pertama terpengaruh dalam gaya hidup, lalu dalam makanan, dalam gaya berpakaian dan tradisi. Dalam gaya hidup misalnya, nah gaya hidup antara orang-orang pada zaman dulu dengan kita yang sekarang sudah berbeda. Kemudian makanan pada orang-orang yang zaman dulu, misalnya kita makan makanan tradisional, itu sekarang sudah kita makan makanan yang dari luar, misalnya Pizza Hut, hamburger gitu. Lalu gaya berpakaian. Dahulu orang misalnya menikah itu cukup pakaian kebaya misalnya. Nah sekarang sudah beda. Berpakaian ala barat, misalnya seperti gaun, kemudian pakai jas, sudah ya berbeda tradisinya, gaya berpakaiannya. Nah tradisi juga semakin berbeda. Tradisi misalnya seperti gotong royong. Gotong royong sekarang sudah semakin ditinggalkan. Kenapa? Karena orang sibuk cari uang seperti itu, sehingga tradisi kita sudah semakin bergeser. Jadi orang-orang itu sudah kita kalau misalnya gotong royong, ya udah kita bayar orang seperti itu. Ya, jadi tradisinya mulai bergeser. Lalu di dalam kehidupan kita, jadi banyak orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita berbeda latar belakang, seperti yang sudah sampaikan kemarin, berbeda latar belakang, kemudian orang tuanya berbeda pekerjaan, begitu. Kenapa berbeda pekerjaan? Karena kemampuan, keterampilan, kemudian juga karena pendidikan. Jadi perbedaan pendidikan dan keterampilan itu bisa menyebabkan orang-orang mempunyai pekerjaan. Jika pekerjaan berbeda-beda, penghasilannya juga berbeda-beda. Nah, sehingga hal tersebut menimbulkan keberagaman ekonomi. Nah, contohnya misalnya kalian bisa lihat keberagaman ekonomi seperti ini. Jadi ada orang yang hidup berkecukupan, lalu ada orang yang ya seperti digambar seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat. Karena penyebabnya apa? Karena penyebabnya adalah pekerjaan lalu penghasilan. Pekerjaan dari mana? Dari pendidikan dan keterampilan. Nah, karena itu kita sebagai manusia, umat manusia ya, harus menghargai setiap keberagaman. Itu sudah tercantum dalam Pancasila, itu adalah sila ketiga. Persatuan, salah satunya sikapnya adalah menghargai keberagaman di sekitar kita, termasuk juga keberagaman ekonomi ya. Nah, hari ini pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Sebentar akan ada latihan-latihan soal. Bisa kalian simak lagi lebih banyak di buku. Terima kasih sudah menyaksikan.